Selamat datang di ini podcast apa? Satu lagi nih Bang pesan. Jadi memang kenapa orang mengasih ucapan selamat menempuh hidup baru, selamat mengarungi bahtera. Bahtera itu kan kapal, bahtera. Karena memang kehidupan rumah tangga itu seperti Kayak kapal itu. Kapal yang di atas laut, yang ombaknya nggak menentu, nggak selamanya tenang. Ada juga kadang ombaknya, kadang airnya itu pun juga bisa masuk ke dalam bahtera tadi. Ya itu kehidupan rumah tangga juga nggak selamanya mulus. Banyak lika-likunya, banyak permasalahannya. Nah, kalau kriteria tadi kita memilih suami hanya yang bisa nganter kita ke sana kemari, tapi dia nggak sabaran dan nggak punya sesuatu untuk jadi gas bahtera itu tadi, kan bisa berabe tuh. Tapi menghadapi permasalahan hidup itu dia orangnya sabar dan mau nuntun sabar itu ya. Iya, sabar dan bisa bekerja keras. Sebagian masalah udah bisa lah teratasi gitu. Sebelum kita tutup, kita rehat sejenak. Kita lanjut. Tadi kita break sejenak. Pariwara karena ini awan. Iya. Ini udah masuk ke penutupan nih ya, kita mau terakhir aja kan. Biar nggak lama kali orang ini ngabiskan paketnya. Padahal berguna. Oh ini guna kali sebenarnya. Cuman kan karena kita nggak boleh sombong, ya kan. Walaupun ini gaya, ini sombong versi lain sebenarnya. Jadi berdasarkan obrolan-obrolan kita ini, kayak kasih lah apa namanya itu kalimat penutup, paragraf jangan kalimat ya, paragraf. Kalau paragraf bisa panjang, kalau kalimat sedikit aja. Paragraf tentang memilih pasangan. Tentang memilih pasangan. Jadi di awal tadi sebelumnya udah kita katakan, udah kita bilangin, udah kita omongkan kalau kriteria-kriteria yang itu tuh nggak ada gitu. Ketika kau melihat dia itu udah baik di sini dalam artian dia nggak ringan tangan, nggak emosian, pekerja keras, ya, dan dia tentu saja berani menemui orang tua kita kan gitu, itu udah bisa lah itu dijadikan pasangan hidup gitu. Tapi buat yang sudah terlanjur lah kita bilang sekarang ini sedang menjalani. Ini kakak ngasih pesan nih untuk perempuan ya. Iya dong. Aku yang laki-lakinya. Dan buat yang udah terlanjur sekarang ini sedang dalam fase menikmati masa berumah tangga. Cuman suaminya tuh yang pemarah kian gitu kan, yang kayak gitu. Gitu kan. Sama sih tuh nasihatnya mas semalam tuh pesannya enjoy the moment. Tapi yang pertama pastikan dulu kita memang masih cinta apa enggak gitu. Ya ini beda ya, kalau memang ada niat untuk mengganti suami, ini nasihat tidak berlaku. Ini berlaku hanya ketika kita pastikan dia bakal memang tetap jadi imam kita, suami kita, dan cinta kita sama dia masih besar, rasa sayang kita masih besar. Besarkan kemaafan, besarkan rasa peduli, itu aja sih. Karena pastikan dulu kitanya, kalau kita perempuannya ini sabar gitu kan, suami pulangnya malam ya kita sabar, ya apa masalahnya, kan nggak timbul tuh percekcokan. Misalnya suami ngasih uang belanja nggak cukup, tapi kalau kita sabar dan kita nerima, ya di mana masalahnya gitu. Jadi kitanya saja dulu, karena ketika kita yang duluan merasa lebih tenang dan memaaf, kita yang lebih tenang, kita yang duluan memaafkan, kita yang duluan tenang, dan kita jadi bahagia gitu. Jadi bahagia bukan orang lain yang kasih, tapi kita yang buat sendiri. Ketika kita sudah bisa menjadi baik itu tadi, ya pastikan aja diri kita yang baik, gak usah orang gitu. Memang kelebihan nonton ini tuh, kita tuh dukung dua-duanya, yang mau bertahan kayak gini, yang memang mau pisah kayak gini. Gitu. Ya kan banyak sih bang, nggak bisa ditahan lagi, karena kan ketahanan manusia itu memang beda-beda gitu, terhadap ujian gitu. Itulah hebatnya apa kita ini, channel kita ini. Semua dibolehkan. Iya, kita dukung. Yang mana kita dukung. Yang penting nanti kau tanggung jawab itu di akhirat, gitu aja kan. Luar biasa. Untuk laki-laki. Oke, masuk deh. Untuk laki-laki, berdasarkan cerita-cerita orang, cari cewek itu kalau kalian mau nikah nih, cari cewek, mungkin standar yang paling itu dia patuh atau enggak, rasa gitulah. Gitu ya. Untuk menilai dia patuh atau enggak nih, sekali-sekali kalian suruh dia tidak melakukan yang menjadi kesukaan dia. Ini kejam tekniknya. Oh gitu ya.
jadi, jadi misalnya dia suka kali dia pakai celana, terus sekali dia suruh pakai rok gitu. Maksudnya gitu lah. Nah, dia suka kali minta ditelepon, coba waktu dia minta telepon kalian nggak usah telepon gitu. Responnya gimana gitu. Sama nanti ujungnya kita mau lihat dia ini pemarah atau enggak. Dia ini sebenarnya goalnya mau nengok itu juga ya. Atau dia ini memang yang oke bang, dia yang langsung gitu. Kalau ada yang kayak gitu, nikahi. Perkara dia nggak pandai masak, perkara dia nggak pandai dandan, itu bisa di setel. Iya. Itu bisa di setel. Apalagi Karena ada dananya. Apalagi ada dananya. Aku tuh punya pengalaman juga yang dimasakin sayur itu aja. Ini aku ceritakan sama kalian. Iya. Sayur kol rebus aja. Oh gitu ya. Di situ aku baru tahu ternyata yang bikin darah tinggi itu bukan garam saja gitu. Tapi menu yang sama. Tapi sayur kol juga ketika si sayur kol berulang-ulang itu jadi darah tinggi. Tapi rupanya itu bisa dibuat nggak ada masalah kok. Jadi tapi kalau dia udah nggak mau patuh, ini yang gawat. Gawat ya. Nah, mudah prasangka. Jadi kalian cari aja yang gitu. Dah. Tapi dia minta pesta segala macam. Ini mungkin adalah beberapa kawan-kawanku yang terbentur di sisi itu gitu. Iya. Kawanku Ya, juga banyak. sampaikan aja pesannya bahwa aku tuh memang belum ada uang untuk pesta segala macam. Pokoknya sampaikan apa adanya, jangan berharap dia tuh mengerti kita kayak bahasan kita yang kemarin. Iya. Dengan apa adanya, kalau memang enggak ya udah, karena jodoh tuh dipermudah kok. Iya. Terus yang lain tuh enggak, yang tadi juga mau mengulang aja, nggak usah cari yang bisa melengkapi, tapi yang pastikan kita kuat aja. Meskipun bang, ini sedikit agak berdiskusi jadinya kita. Meskipun juga yang abang bilang tadi ngasih tes sama perempuan itu bisa aja tuh bang. Artinya kalau memang masih belum menikah itu biasanya kalau ada cinta perempuan nurut aja. Karena belum dapat bang. Iya. Nanti kalau udah jadi istri belum tentu juga dia seperti yang berhasil di tes itu. Jadi kalau aku sih intinya baik laki-laki dan perempuan. Sebagus apapun kita menetapkan kriteria pasangan kita itu harus begini, pada kenyataannya sesudah menikah itu nanti berubah semua. Nah, gimana cara kita menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam pernikahan itu? Dan memang nanti itu kan nasihat sama yang belum kan. Iya. Nasihat sama yang udah. Ini waktu dia belum diikutinya kita, habis itu udah rupanya nggak kayak gini loh. Tongnya Syuya itu kan itu kata dia kan. Nah ini kita sampein lagi sama dia. Kalau udah nikah kalian, terus memang terbalik faktanya. Gitu. Nggak begitu. Yang mau aku sampaikan pertama kepalanya mikirnya gini dulu lah. Karena itu sudah kau pilih, maka kau tanggung jawab. Iya. Setuju kalau Ya, gitu. itu dulu pasang di otakmu. Mau macam mana lah, ini udah aku pilih, jadi harus tanggung jawab. Habis itu rajin-rajin lah untuk nasihatinya, ngobrol. Nasihati ini juga jangan emosian lah ya. Iya, Santai kan. Sama perempuan Berulang-ulang. Sama perempuan jangan main kasar lah. Terus Kok jadi takut aku bang di pesawat ini? Iya. Agak goyang kerasa. apa? Nampak ada burung garuda di luar. Ngeri itu. Cerita Burung nikah, masuk. cerita burung ini lah gawat nih. Entah kemana-mana tak kita nanti. Ada yang mau numpang pesawat kayak itu. Nah gitulah. Akhirnya. Bisa kalian nikmati aja tuh bagus-bagus kalian. Iya, yang pasti kalau udah jadi pasangan dinikmati lah. Iya. Dicari bahagia. Ada juga dia gini nanti tuh waktu udah nikah tuh dia sama-sama keras juga kan. Ada? Gak mau dia minta maaf duluan. Gengsi lah bang. Ya itu kayak semalam tuh kalah menang. Iya. Sebetulnya nggak ada kalah menang. Gak ada. Kita tuh disuruh Tuhan bukan untuk mencari kemenangan atau kekalahan. Jadi kita disuruh Tuhan bukan untuk menang. Itu artinya kalah pun bukanlah sebuah dosa. Iya. Setuju. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa sih, buat baik aja gitu. Kalau memang dia salah ya ada kan, aduh banyak lah gini cerita ini udah lebih nanti 40 menit nggak mau ditonton orang. Kita pending aja bang, ganti jadi judul baru. Ya kita ganti judul baru, bagaimana memperlakukan istri, bagaimana memperlakukan suami ketika sudah menikah. Itu judul terakhir ya. Iya. Ya, insya Allah tuh kayak mana cara memperlakukannya. Nah, ini ideal, maksudnya mudah-mudahan bagus. Ya, karena kan udah dapat kenyataannya semalam begitu. Beda sama Ya, harapan. terus sudah kita pilih pun dengan cara yang bagus, bikin kriterianya semua. Toh nanti waktu udah nikah ternyata berubah juga. Berubah juga. Gitu. Jadi terakhirnya yang penting tuh memang bukan mencegah, tapi mengobati juga yang betul.
Karena dicegah kayak manapun udah pasti semua sakit. Karena itu bukan masalah mengobati sebetulnya bang, karena hal itu memang nggak bisa dicegah. Nggak bisa. Kadang kita mau ngeliat Tuhan tuh dia macam dibodoh-bodohinya kita. Kita ini berdua, misalnya perempuan laki-laki, adalah dua makhluk yang nggak bisa bersatu, tapi disuruhnya bersatu. Iya. Kan memang mau dibikin ya kita perang ini. Kalau dari sisi situ kan. Iya, kalau dilihat namanya aja udah lawan jenis. Kalau lawan jenis artinya kan itu semuanya berlawanan. Kalau menurut saya gitu. Iya. Mulai dari jenis kelamin ya beda, karena kalau sama Iya. artinya sesama jenis. Iya, Ini aja udah berlawan kan gitu. Ya berlawan dalam hal apa lagi? Ya sifatnya, ya bahasanya, ya psikologisnya. Nah, Itu pasti berlawanan, Bang. Ya ini mungkin otak laki-laki ya. Heeh. Tolong dimaafkan ya otak laki-laki ini. Ini nanti ku bagi dua aja nih ya. Yang ini sambungan. Jadi ku pecah dua aja lah. Terlalu lupa. Tapi aku suka dengan kalimat yang tadi itu, bahwa dari kelamin aja udah beda. Iya, Kalau dia sama tuh namanya sejenis. iya. Nah, karena ini aku laki-laki dan otakku ini masih natural gitu ya. Iya. Belum terkontaminasi terlalu banyak. Terkontaminasi sama yang lain. Dan aku ini orangnya ekspresif yang mau menyampaikan saja apa yang terpikirkan gitu kan. Yang enak itu justru karena dia berbeda jenis kelamin. Baru bisa merasakan kenikmatan. Iya dong. Gitu. Nah, aku mau jadinya aku terpikirnya Allah tuh mau ngasih tahu sama kita rupanya yang beda tuh yang enak gitu. Iya. Bukan yang sama. Jadi mari melihat perbedaan, jadi panjang di filosofi. Jadi mari melihat perbedaan tuh seperti pasangan yang enak gitu. Iya. Karena contoh, kita makan nasi pakai nasi, enak dong. Makan nasi kan harus ada ikannya, Yang lain-lain. sayurnya kan Yang lain berbeda dong. dengan nasi. Makanya nasi itu terasa nikmat. Kalau nasi aja dimakan Bisa. nggak bisa. Jadi kalau kita ngelihat nanti ada orang lain yang berbeda pendapat sama kita, ya itulah enaknya, kayak Iya. enaknya perkawinan tadi, bukan pernikahan, perkawinan. Dia karena berbeda jadi enak kawin itu. Iya betul. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat sama kita, beda gaya sama kita, ada yang ngelihat, kok nggak bagus, itu enak, Itu enak. itu enak. Karena kalau semuanya seperti yang kita pikirkan, itu kayak main dengan sesama jenis jadinya ya. Betul. Karena kalau kita bayangkan kalau kita perempuan ya kan, baju di toko itu aja semua, itu nggak enak. Oke. Karena kita pasti seragam dan bentuk nasitan dong. Tapi terlepas dari itu, ini nanti dua video yang ini judulnya hubungan pernikahan dengan kehidupan ya. Benang merah. Benang merah. Atau melihat pernikahan dari gitulah nanti kita cari lah judulnya. Oke. Itu nanti internal aja. Terlalah. Jadi memang ya indah lah. Ya indah lah. Memang harus beda, udah gitu aja. Harus beda. Memang harus beda. Iya. Jadi jangan pernah berpikir mau sama. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Kita sama perempuan tuh bisanya bentar aja memang. Kalau tadi kita bilang waktu pacaran tuh aku juga pernah mikir gitu. Kenapa waktu pacaran tuh enak kali ngobrol lama tapi udah nikah enggak gitu ya. Aku ada pemikiran karena waktu belum pacaran tuh memang tubuhnya si perempuan atau tubuhnya si laki-laki masih haram kan. Jadi banyak kali setan yang menggoda, come on Iya. Dan gitu. oke, itu satu sisi. Tapi kalau menurut aku sih kenapa enak yang dulu itu sewaktu belum halal kan gitu kan. Karena itu dienak-enakan. Ngobrol lama ya memang dilama-lamakan gitu, yang nggak perlu-perlu pun diobrolkan gitu. Ya kayak seperti aku bilang semalam kan, telepon aja diam-diaman juga 5 menit terasa enak. Coba lah kalau kita udah menikah, ngapain juga diam-diaman kan di telepon kan? Oh ya ada apanya kan gitu, malah jadi tanda tanya gitu. Jadi yang dienak-enakan itu bang sebetulnya. Kalau dia mau jujur nggaknya sebenarnya gitu-gitu kali. Juga, iya. Oke, gitu aja ya. Ini entah kemana-mana dan pasti Iya. akan kebingungan juga mau membagi video ini. Mau dijadikan berapa atau mungkin yang di awal-awal tadi yang nggak guna itu kita Kita potong potong. gitu kan. Terserah lah. Terserah lah. Sama ya kan konten kreator Nah, ya kan. kita kan biar terkesan kita juga punya editor. Nanti biar editor yang ngurus. Oh iya. Bukannya memang ada ya? Ya walaupun itu kita kerjain sendiri, cuman seolah-olah adalah tim editornya. Ini kan merangkap ya. Multitasking. Oke, makasih. Jadi mudah-mudahan semoga berguna aja. Jadi macam manapun keadaannya nikmati. Nikmati. Nikmati aja udah, nikmati. Nggak ada lagi jalan lain. Kita yang nentukan. Iya. Dan masa tuh nggak akan terulang. Jadi nikmati. Kayak mana cara menikmatinya ini? Cara paling mudah itu sebenarnya kalian
ikuti aja Instagram tuh ada namanya apa, Generasi Hati itu namanya. Generasi Hati. Nama Instagramnya apa? Generasi Hati, Bang. Generasi Hati ya? Iya. Generasi Hati atau Generasi Emas. Di situ tuh dikasih tahu cara paling mudah menikmati yang kita rasa sulit kan. Sulit. Ini mumpung gratis. Iya. Ada juga yang berbayar. Ada dong. Iya. Tapi kalau untuk yang mengubah-ubah mindset gitu, pemikiran masih gratis. Masih. Masih gratis. Kalian ikut itulah. Aku setuju. Serius. Kalau memang mau melihat enak. Ini udah entah apa-apa. Dah gitu aja. Dah.